Saya pikir hati-hati sekali bahwa burden sharing itu kalau sudah diatur dalam undang-undang, berarti ini memberikan fleksibilitas untuk menambah jumlah uang beredar ya. Jadi bantuan dari Bank Indonesia dalam hal ini adalah membantu pemerintah supaya mempercepat pertambahan uang beredar. Nah, yang jadi problem adalah krisisnya. Jadi apakah perlu ditegaskan dulu gitu ya. Jadi kalau tadi saya sepakat dengan Pak Edi mengatakan itu harus ada suatu titik awal yang namanya krisis itu apa. Dan tadi disebutkan kalau memang ada institusi yang mendasarinya, yaitu aturan. Dan dalam hal ini katakan peraturan presiden kah atau apa gitu ya. Jadi kesepakatannya dalam bentuk apa? Karena ini kan pasti harus apa namanya sepakat pemerintah dan DPR ini krisis gitu ya. Nah, krisis ini kalau saya lihat mestinya kalau kita lihat tegas itu resesi, itulah titik krisis. Kalau dia negatif dia baru disebut krisis. Nah, jadi apakah akan dibuat aturan tegas ke arah situ? Karena kalau tidak nanti slowing down juga bisa dianggap krisis gitu ya. Jadi bisa diperlemah kan. Dan kalau ini terjadi nanti burden sharing menjadi kebiasaan. Ya, dan itu tidak baik karena ini kekhawatiran kita adalah akan membuat mata uangnya melemah gitu, apa tumbuh cepat sekali uang beredarnya dan itu akan mengkhawatirkan buat perekonomian Indonesia keseluruhan. Jadi yang saya sepakati adalah ada titik awal yang jelas dalam bentuk peraturan presiden atau apapun yang menyatakan dia dengan kriteria jelas menyatakan ini sudah masuk krisis. Dan kalau kita lihat pengalaman COVID kemarin, krisis dimulai pada saat kita melihat ada negatif gitu ya selama 2 kuartal berturut-turut gitu ya, year on year pertumbuhan PDB-nya negatif dan itu namanya resesi gitu ya. Jadi tegas sekali. Kalau tidak nanti perlambatan sedikit sudah dianggap krisis ya. Jadi kita pertama harus ada aturan tegas. Nah, kalau tadi ditanyakan berapa lama atau resikonya, kalau tidak dibuat aturan tegas, ini bisa sedikit slowing down sudah menjadi krisis dianggapnya dan itu tidak baik. Ya, jadi artinya kita ingin krisis itu hanya jangka pendek. Katakan kalau kita lihat pengalaman COVID kemarin kan negatifnya itu berakhir katakanlah 3 kali gitu ya, apa 3 triwulan gitu ya. Jadi artinya tidak lebih dari 1 tahun sebetulnya kalau krisis. Artinya hari ini pun kita sudah recovery. Jadi ini pun sebetulnya menjadi pertanyaan, apakah krisis itu hanya periode pada saat negatif atau sampai dia kembali ke titik normal sebelumnya. Nah, ini agak lebih repot gitu ya kalau dibuat aturan yang titik normal itu berarti positif pun masih dianggap krisis. Seperti hari ini apakah kita sudah keluar dari krisis kan belum jelas. Ya karena istilah krisisnya tidak pernah dipertegas ya. Jadi kalau memang negatif saja pertumbuhan ekonomi negatif itu krisis akan lebih tegas ya. Jadi dengan demikian bantuan BI hanya jangka sangat pendek gitu. Kalau kita lihat pengalaman kemarin harusnya hanya setahun kira-kira seperti itu. Nah, ini saya pikir akan baik kalau bisa diatur sehingga dampaknya tidak meluas. Kalau tidak diatur akan terjadi menggampangkan ya. Dan kalau menggampangkan nanti pertumbuhan uang cepat dan yang terjadi inflasi tinggi. Kita punya pengalaman buruk tahun 60-an ya. Jadi jangan lupa Indonesia pernah ratusan persen itu apa namanya inflasinya. Pernah sunering ya karena mata uangnya tumbuh dengan sangat cepat. Ya, jadi di situ kita tidak mau ada monetisasi dari pertumbuhan uang ini cepat sekali. Nah, durasi waktu ideal tentu saja tadi kita tidak pernah bisa memperkirakan dengan tepat krisisnya berapa lama untuk Indonesia. Karena krisis global bisa beda dengan Indonesia. Kalau Indonesia recovery lebih cepat, berarti katakan sekarang pun Indonesia sudah dianggap recovery ya kita sudah bukan krisis mestinya. Jadi kalau lihat aturan perpunya berakhir 2023 karena Indonesia sudah positif. Hanya tahun depan kemungkinan ada permasalahan baru karena dunianya global ini menurun pertumbuhannya. Jadi apakah masih krisis tahun depan? Ini pertanyaan tegasnya karena sudah nggak negatif pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kecuali kalau tahun depan kita negatif lagi ya. Negatif itu artinya kita masuk ke dalam resesi lagi ya 2 triwulan. Nah, ini yang saya melihat kelemahan dari suatu aturan yang membolehkan burden sharing tanpa batas waktu jelas tapi hanya memakai kriteria krisis yang kriterianya pun perlu diperjelas dan perlu didukung dengan aturan yang tegas gitu ya. Kalau tidak ada itu maka resiko dari pertumbuhan uang beredar akan membuat mata uang kita melemah dan inflasi kita bisa tinggi gitu ya dan akan membuat secara keseluruhan perekonomian nasional ini akan bisa
buruk sekali karena kita punya pengalaman sangat buruk itu tahun 65. Kalau tahun 98 kita memang eksternal faktor, tapi tahun 60-an itu internal ya. Jadi Indonesia membutuhkan uang cepat, BI masuk ke pasar primer dan yang terjadi adalah mata uang kita inflasi luar biasa gitu ya. Keadaan inflasi luar biasa, mata uang kita melemah luar biasa. Jadi kalau Anda seperti apa? Apakah Anda lebih suka aturan soal burden sharing ini dicabut seluruhnya atau dipertegas seperti yang disampaikan Bu Nina? Jadi yang disampaikan Bu Nina itu ada benarnya. Jadi perlu ada statement dari kepala negara. Jadi saya kira ini penting sekali. Kepala negara yang menyatakan misalnya dimulai dari tanggal tertentu, bulan tertentu, tahun tertentu, kemudian ada kondisi krisis. Kalau by definition, krisis itu sendiri adalah periode di mana pertumbuhan ekonomi negatif 2 periode berturut-turut. Periodenya biasanya quarterly. Tapi juga ada yang main-main dengan persoalan definition ini, sehingga kemudian ini bisa dinegosiasikan, dipertimbangkan kira-kira seberapa berat definition daripada krisis ini. Ada dari mulai yang ringan, ada sampai yang berat. Kita harus 2 periode pertumbuhan ekonomi yang negatif, ya, dalam hal ini quarterly, tetapi pada saat pertumbuhannya sebagian dalam, sehingga beberapa sektor utama mengalami persoalan, apalagi kalau yang menyangkut manusia. Yang menyangkut manusia seperti misalnya menimbulkan gejolak yang berkelanjutan dan akhirnya terjadi inflasi yang masif dan masuk ke beberapa sektor perekonomian yang dalam. Itu sudah bisa dinyatakan sebagai kondisi krisis. Jadi sektor-sektor utamanya mengalami masalah yang cukup berat. Dan masyarakat pada akhirnya tidak bisa mendapatkan barang dan jasa karena inflasi yang keterlaluan tinggi, kemudian barangnya hilang dari peredaran. Nah ini saya kira definisi krisis dari mulai yang ringan sampai yang berat,